Hai guys, balik lagi sama gue Tia di obrolan misteri. Sesuai judulnya, kali ini gue bakal membahas misteri pesugihan yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu kan, pesugihan, santet, ilmu-ilmu kayak gitu, ilmu hitam, ilmu putih, itu tuh udah jelas banget ada di sekitar kita. Kayak semacam bukan rahasia umum lagi ya, itu pasti ada dan kalian juga pasti sering denger hal-hal kayak gitu. Nah, tapi nih sebelum gue masuk ke pembahasan kali ini, ada yang gue mau kasih tahu dulu. Apa yang gue bahas di sini berasal dari berbagai macam sumber dan kesaksian orang-orang yang gue rangkum jadi satu. Jadi misalnya kalau ada kesalahan di materi gue kali ini, di pembahasan gue kali ini, kalian bisa aja langsung DM ke Instagram gue @tiaps TIAAPSS atau email ke obrolan misteri. Ada emailnya di description box, kalian bisa lihat. Email aja kasih tahu kita apa yang salah. Oke, sekarang kita lanjut aja masuk ke pembahasannya misteri pesugihan yang ada di Indonesia. Nah, buat pesugihan itu apa sih yang kalian tahu dari pesugihan? Pasti nggak jauh-jauh, udah kalau ngomongin pesugihan, larinya ke tumbal. Dari tumbal, pasti nyambungnya ke ilmu hitam, dukun, santet, ya. Pasti nyambungnya ke situ, tapi memang bener sih, semua itu berkesinambungan, memang berhubungan semua. Tapi sebelum kita ke bagian situ, gue mau jelasin dulu nih, pesugihan itu berasal dari kata dalam bahasa Jawa, sugi, yang artinya tuh kaya, atau makmur, atau berlimpah secara materi. Nah, pesugihan itu berarti cara-cara atau jalan yang ditempuh orang untuk meraih kekayaan. Kalau menurut Wikipedia, pesugihan itu adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan, tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Dan dalam prosesnya, pesugihan itu adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib atau jin atau siluman. Sebenarnya, kebanyakan dari pesugihan itu yang paling dirugiin itu adalah manusia. Karena apa? Memerlukan tumbal atau korban kepada pihak kepada kita harus kasihnya itu kepada makhluk gaib itu sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang kita peroleh. Korbannya pun kita nggak bisa sembarang karena itu berdasarkan permintaan sang makhluk gaib ini dan pihak manusia mau nggak mau harus bisa memenuhinya. Udah jelas yang paling dirugiin adalah kita sebagai manusia, apalagi kekayaannya nggak berlangsung lama. Oke, banyak kita dapetin harta yang berlimpah, tapi itu semua nggak berlangsung lama karena itu semua itu ya memang tidak ada yang abadi sih ya. Tapi selain itu juga ya lo harus memberikan tumbal korban manusia lo ya, nyawa manusia tiap tahunnya. Dan apabila kita nggak bisa memberikannya, bisa-bisa nyawa kita sendiri yang dijadikan tumbal. Apabila sang pelakunya juga meninggal nih misalnya, hasil kekayaan dari hasil pesugihan itu nggak bisa diteruskan, maksudnya diwariskan, hasilnya itu bakal lenyap, ya udah hilang, nggak bisa tuh dikasih ke lo, diwarisin ke lo, nggak. Kalaupun diwarisin, gue rasa ya lu juga jadi tumbalnya nanti, nextnya, korban selanjutnya. Untuk jenis dari pesugihannya itu sendiri nih, ada beberapa diantaranya. Tapi memang banyak sih ya, setelah gue cari tahu, asli, jenis pesugihan itu banyak banget. Dan gue ambil beberapa untuk kita bahas di sini. Dan yang kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pesugihan yang gue rasa udah banyak orang tahu, yaitu pesugihan Gunung Kawi. Tempatnya itu terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Nah, menurut orang yang pernah mencoba mendatangi Gunung Kawi ini, dia sempat merasakan nuansa mistik pertama kali dia datang ke sana. Dan kalau misalnya kalian mau coba datang ke Gunung Kawi, kalian tuh nggak usah bingung kayak kalian harus ngapain ya nanti di sana kayak gitu-gitu. Nggak usah bingung karena di sana tuh ada juru kunci yang bakal bertanya duluan tujuan kita datang ke sini itu mau apa.
Nah, kalau misalnya memang udah klop, ya nanti dia akan tunjukin sesuai apa yang kita mau, apa yang kita tuju. Nah, konon nih katanya, mereka yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi itu diwajibkan untuk melakukan ritual tapa brata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama pohon Dewan Daru. Nah, untuk ritualnya, ritual pesugihan Gunung Kawi ini sendiri harus banget dilakukan di hari baik, yaitu Jumat Legi. Nah, tanggal 12 setiap bulan Suro. Jadi di setiap tanggal 12 di bulan Suro, biasanya Gunung Kawi ini bakal rame oleh pengunjung dengan berbagai macam tujuan masing-masing ya, sesuai apa yang mereka mau datang ke situ. Nah, hari itu dipilih dikarenakan di hari itu tepat memperingati wafatnya Eyang Juga dan Eyang Sujo. Keduanya adalah pembantu pangeran Diponegoro. Konon nih katanya, kedua hari inilah yang dapat menjadi hari keluarnya kodam pesugihan di Gunung Kawi. Nah, setelah biasanya mereka disuruh membersihkan diri dan dipimpin sama juru kunci, biasanya mereka harus melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Mereka harus bersedia memberikan tumbal nyawa pada sang penguasa setiap tahunnya untuk melanggengkan kekayaan yang akan ia peroleh. Terus untuk selanjutnya mereka harus puasa selama 3 hari, gak makan, gak minum, sampai gak buang air kecil dan besar. Kecuali mereka harus buang air kecil dan besar di atas 1 lembar daun pisang yang mereka dudukin. Tapa berata ini juga akan berhenti jika mereka telah dihampiri oleh selembar daun ada kan mereka kan disuruh bertapa di bawah pohon Dewan Daru itu. Nanti bakal ada 1 daun yang gugur dengan sendirinya dan daun itu harus jatuh tepat di tubuh orang itu. Gugurnya daun Dewan Daru itu menandakan bahwa untuk menjadi kaya melalui jalur pesugihan Gunung Kawi telah disetujui, di ACC lah ya, sama penguasa gaib yang menunggu pohon Dewan Daru ini. Konon, setelah 1 tahun, pemilik pesugihan biasanya akan mengalami peningkatan dalam kehidupan ekonominya. Di saat itulah ia harus menyerahkan tumbal seorang manusia yang masih memiliki hubungan darah atau sepersusuan dengannya. Di situ kan gue bilang di awal, kalian dapetin kekayaan yang kalian mau, tapi kalian harus ngorbanin orang yang satu darah dengan kalian, sepersusuan sama kalian. Apa kalian tega? Disitulah ia harus menunjuknya dan merelakan kepergian saudara atau orang itu untuk dijadikan tumbal dan menjadi pesuruh di kerajaan gaib di Gunung Kawi. Tumbalnya pun harus diberikan melalui ritual tertentu. Seseorang yang ditunjuk menjadi tumbal biasanya akan mati secara mendadak dan tanpa diduga-duga. Selain itu, setiap kali memberi tumbal, kekayaan pemilik pesugihan diyakini biasanya akan melonjak secara drastis. Namun tetap aja, kekayaan yang didapat dari bersekutu dengan makhluk gaib yang gak akan pernah langgeng, gak akan pernah lama. Karena di Kawi terkenal dengan pesugihannya dengan tumbal manusianya, udah jelas banget. Ini masuk ilmu hitam. Tapi nih guys, setelah gue cari lagi, lebih jauh lagi, gue nemuin salah satu sumber yang bilang kalau katanya di Kawi itu pesugihan dengan ilmu hitam itu dilakukan karena ada ketidaktahuan dari mereka. Yang sebenarnya di Kawi ada rumah-rumah ibadah yang biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin beribadah secara pure. Jadi ada kelenteng, ada masjid gitu. Jadi ya kembali ke niat kita aja ya. Kembali ke niat masing-masing aja deh kalau udah kayak gini. Banyak cara buat dapetin apa yang kita inginkan. Tapi banyak juga yang bisa bikin kita menyimpang dan tidak sesuai dengan seharusnya. Dan yang pasti kalau kalian tetap niat, tetap nekat juga untuk melakukan hal itu yang jelas salah, ya di belakang bakal ada resiko yang harus kalian tanggung pastinya.
Oke, next kita lanjut aja lagi ke pesugihan Nyi Blorong. Nyi Blorong pasti kalian udah nggak asing juga denger namanya. Kalau nggak salah ada di serial TV deh, Misteri Nyi Blorong. Tapi itu kayaknya udah lama banget. Entah Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul. Kayaknya gue pernah menontonnya juga sih ya. Nah, pesugihan Nyi Blorong ini dilakukan di Pantai Parangtritis. Siapa nih yang udah pernah ke Pantai Parangtritis? Parangtritis itu dianggap sebagai pusat kerajaan siluman Laut Selatan. Ada dua sosok gaib yang sering dimintai pesugihan di sana, yaitu Nyai Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul. Ya, untuk kalian yang belum tahu, jadi terkadang banyak orang yang salah mengartikan juga. Sebenarnya Nyi Blorong dengan Ratu Kidul tuh berbeda. Mungkin ada kesamaan di beberapa hal, tapi kita juga belum, ya namanya juga makhluk gaib ya, bingung juga ya nyari secara jelasnya. Intinya tuh kalau di pesugihan ini mereka itu adalah dua orang yang berbeda. Tapi gue nggak tahu juga ya, apa jangan-jangan dia satu orang tapi dua nama. Gue juga nggak tahu sih. Ya pokoknya sih ya ada, soalnya gue sedikit bingung ya. Gue ada baca di salah satu sumber, ada yang bilang sama, tapi ada yang bilang beda juga. Ada yang bilang dia asalnya dari mana, ada yang bilang dari sini. Ya pokoknya itu ntar aja lah, mana tau itu bisa gue bahas di episode selanjutnya. Nyari-nyari ide gue sekalian. Oke, kita lanjut aja. Pesugihan Nyi Blorong dan Ratu Kidul tuh beda. Kalau Nyi Blorong adalah sosok siluman yang berkepala manusia dengan berbadan ular raksasa. Gue teringat satu sosok kayak gini, Medusa. Ya, kalau kalian suka mitologi Yunani, pasti kalian tahu Medusa. Ya, kalau Medusa itu ya kepala ular banyak ya. Kalau ini tuh siluman berkepala, dia manusia, dia berkepala manusia, punya badan ular raksasa. Serem ya. Konon, Nyi Blorong ini tuh mampu mewujudkan permintaan manusia dengan jalan bersekutu dengannya. Tapi yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan ritual gue bingung cara bacanya, membucal badan, yaitu berpuasa dan bersemedi di wilayah pantai Laut Selatan itu selama 7 hari 7 malam. Puasa 7 hari 7 malam. Kita puasa Ramadan aja udah ngos-ngosan. 7 hari 7 malam. Itu ya moga-moga masih hidup aja ya. Jangan-jangan selesai puasa mati, ya udah hartanya nggak kita ambil kan, nggak bisa diambil ya. Abis puasa langsung mati, tepar masuk rumah sakit. Dapat harta kagak, iya keluarin duit buat rumah sakit, iya. Nah, ritual selanjutnya setelah puasa itu adalah larung sesaji. Sesaji pokok yang harus dilarung. Nah biasanya tuh berupa 2 sisir pisang raja temen. Gue baru tahu pisang raja ada temennya. Ini gimana ceritanya? Dua sisir pisang raja temen. Maksudnya pisangnya temen gitu, gimana sih 2 sisir pisang raja temen? Ya pokoknya ya gue juga nggak tertarik mencari lebih jauh ya, karena ya kalau kalian mau tahu ya boleh googling aja langsung 2 sisir pisang raja temen, nanti kalian kasih tahu gue itu maksudnya apa. 2 sisir pisang raja teman, terus kinang ayu, sekar setaman, jajan pasar lengkap 7 rupa. Mantap. Gue kayaknya enaknya jajan pasarnya aja sih. Mungkin ada lemper, pastel, kue apalagi tuh, kue ape kayak gitu enak kali ya. Buah-buahan 7 rupa dan menyan madu. Nah itu yang harus disiapin tuh. Ritual larung sesaji ini tidak hanya dilakukan sekali, tapi harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada tanggal dan waktu yang sama dengan ritual larungan yang pertama kali diadakan. Selain ritual di atas, Nyi Blorong juga menerapkan syarat yang sangat berat bagi orang yang menjalin persekutuan gaib dengannya, yaitu berupa tumbal nyawa. Lagi-lagi nyawa. Lo menukar nyawa hanya untuk kekayaannya. Oke, gue bilang banyak, tapi ya gitulah. Nah, beda nih kalau Kanjeng Ratu Kidul.
Konon katanya sih Kanjeng Ratu Kidul nggak minta tumbal nyawa. Oh, agak beda ya, dia nggak mau disamain sama Nyi Blorong. Jadi dia nggak minta tumbal nyawa, tapi hasil yang didapat Kanjeng Ratu Kidul nggak sebanyak Nyi Blorong katanya. Gitu. Jadi mungkin Kanjeng Ratu Kidul hanya meminta persyaratan bersemedi selama waktu dan hari berapa waktunya itu ditentukan setelah ada kontak batin dan perjanjian dengan dia. Setelah itu ya mungkin langsung dikasih gitu aja, kurang lebihnya kayak gitu. Pokoknya Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Blorong sedikit berbeda. Yang sereman kata gue sih Nyai Blorong ya, udah syaratnya banyak, kita harus puasa 7 hari 7 malam, harus ngorbanin nyawa lagi. Ya pikir-pikir dulu deh kalau mau kayak gitu. Selanjutnya kita langsung next aja, ada pesugihan pocong. Nah, sekarang pocong aja udah ada pesugihannya ya. Gue sih yang ini nih, kalau misalnya kalian sempat tahu ya, kalau nggak salah kan sempat viral ya tentang ludah pocong yang digunakan beberapa oknum pemilik warung-warung makanan sebagai penglaris. Kalian pernah tahu nggak sih? Gue maksudnya pernah denger viral beritanya kayak gitu aja loh, kayak ada satu warung makanan yang laris banget, pas dibungkus dan dimakan di sana enak. Maksudnya dimakan di sana enak, tapi pas dibungkus, dibawa pulang, anyep rasanya nggak enak. Nah di situ langsung booming, kayak orang-orang sebenarnya bilang itu pakai penglaris kayak gitu-gitu. Nah itu tuh termasuk pesugihan juga ternyata ludah pocong kayak gitu. Nah kalau untuk kayak mau melakukan pesugihan pocong ini, ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku juga. Tentunya mulai dari harus nyiapin sesajen, yang mana sesajen itu buat makanan si pocong di malam-malam tertentu, sampai pocong ini juga nuntut tumbal nyawa lagi. Bahkan ada nih satu cerita yang sampai satu keluarganya itu satu persatu dijadikan tumbal untuk pesugihan pocong demi kekayaan. Ya ujung-ujungnya mati semua, ya kan? Gak ada yang bisa nikmatin, gak ada yang bisa diapa-apain lagi. Ya cukup miris. Kalau tadi yang gue bilang tadi adalah ludah pocong ya, untuk kayak penglaris, aji mumpung, kekayaan. Ada juga yang tali pocong, pesugihan tali pocong. Jadi kalian kayak harus gali satu kuburan di malam tertentu untuk ngambil tali pocong, tali pocong itu kalian ambil, dan itu kayak sebagai jimat penglaris juga, untuk datengin kekayaan juga kayak gitu. Tapi resikonya kalian bakal diikutin di pocong kemanapun, kapanpun kalian pergi, kalian bakal diikutin. Dan sampai nih ya, si pocong ini tuh kayak minta berhubungan badan sama orang ini setiap malam kliwon. Dan ya gimana gitu loh, kalian bawa talinya si pocong ya, kalian bakal dimintain ini itu sama si pocong lah, kalian bawa punya dia gitu loh. Itu adalah sebagian dari syarat-syaratnya ya, minta sajen, terus ada yang minta berhubungan badan sama makhluk gaib. Ya bayangin aja, berhubungan badan udah zina, berhubungan badannya sama makhluk gaib, jatuhnya syirik, dosa, lu auto masuk neraka jalur undangan. Gue bilang sih udah nggak perlu lagi, itu udah jalur undangan, lo dapat undangan langsung ke neraka, gue yakin fix. Kita lanjut aja lagi, daripada gue banyak ngomong ya, kita lanjut langsung ke pesugihan yang lainnya. Ada di daerah Jawa, pesugihan kera atau monyet. Tunggu, gue bingung, kera atau monyet apa bedanya ya? Kera kecil ya, kalau kera kecil ya, yang kecil-kecil gitu. Terus kalau monyet juga ada yang kecil kan? Ya, kera atau monyet apa itu sebuah istilah atau sebutan. Ya, pokoknya pesugihan kera atau monyet di daerah Jawa. Itu ada di daerah, salah satu di daerah Tulung Agung. Bukan Tulung Agung, tapi di daerah Ngujang. Tulung Agungnya bener deh, daerah Ngujang. Di situ tuh biasanya ada monyet-monyet yang menunggui satu makam, dan
Karena entah bagaimana ceritanya, karena kebetulan makam itu mungkin makam keramat, akhirnya orang-orang pun berdatangan melakukan pesugihan di sana. Tapi memang beredar satu cerita tentang mitos monyet-monyet itu kenapa ada di daerah Ngujang itu, karena katanya itu adalah dulunya monyet itu ada ada dua monyet jelmaan dari kedua santri yang dulunya tuh mondok di pesantren yang ada di sana. Nah, pas saat itu mereka keluar saat jam pengajian dan bermain-main di area situ tuh. Di situ ada pohon-pohon rindang gitu kan. Dan yang sekarang makam itu tuh pohon dulunya. Nah, santri laki dan perempuan ini tuh lupa kalau mereka tuh harus kembali dan belajar. Tapi mereka malah asik kayak manjat pohon, makanin buah-buahnya. Tiba-tiba datang nih kiai dari kedua santri ini datang dan berkata, "Dok, Le, kok kalian gak ikut ngaji? Lihat teman-teman kalian sedang ngaji di pondok. Kok kalian malah manjat-manjat pohon di sini? Seperti ketek saja." Nah, kalau ketek itu artinya sebutan itu kayak monyet ya gitu. Nah, kata-kata kayak gitu tuh zaman dulu tuh jatuhnya tuh kayak kutukan ternyata. Sehingga dua santri ini menjadi monyet langsung dan menghuni area di sekitar pohon itu yang akhirnya jadi makam. Nah, sekarang berada monyet-monyet itu bersama keturunan-keturunan mereka. Mereka udah berkembang biak jadi banyak. Tapi sih ada juga yang bilang itu kayak cuman trik belaka gitu loh, kayak cerita-cerita agar anak-anak pada masa itu nggak mau main-main di luar. Anak-anak santri itu nggak mau banyak-banyak main di luar pondok pesantren supaya mereka terus belajar dan kayak nggak ngebangkang perintah-perintah guru, apalagi sampai ke syirik gitu. Tapi karena ada cerita kayak gitu juga akhirnya berkembang deh jadi mitos dan dipercaya dari satu generasi ke generasi lain yang akhirnya orang-orang datang ke sana buat melakukan pesugihan. Ada pula nih yang bilang kalau katanya sih monyet itu datang maksudnya datang tiba-tiba mereka bisa langsung kayak hilang, kayak di hari-hari tertentu aja mereka datang. Itu tuh yang bikin semakin yakin orang-orang kalau ya itu keramat di situ gitu. Nah, dalam ritual pesugihan ini juga, kalau yang mau melakukan pesugihan monyet ini ya, pesugihan kera ini, mereka harus juga menyiapkan semacam tumbal nyawa lagi kepada makhluk gaib di situ, di makamnya dikeramatkan. Setelah melakukan beberapa ritual yang tertentu, pelaku nanti akan mendapatkan monyet yang harus dipelihara. Nah, monyet inilah yang konon kabarnya bisa membantu pelaku dan membuatnya menjadi kaya. Jika pelaku pesugihan ini nantinya meninggal, ia harus bersedia tinggal di makam Ngujang bersama monyet-monyet lainnya. Selain itu, tadi pesugihan monyet, ada lagi pesugihan babi ngepet. Kalau babi ngepet sih udah tahu dari dulu banget sih gue juga ya. Bukan sering sih, maksudnya kayak ada fenomenanya gitu kan babi ngepet. Nah, ini tuh termasuk pesugihan juga. Lo ngambil harta orang lain dengan cara lo jadi babi. Itu udah termasuk ilmu hitam. Terus ada orang yang jaga lilin. Dan kalau lilinnya gerak-gerak berarti keadaan lo dalam keadaan bahaya, harus cepet ditiup. Kalau enggak ya lo digebukin ya bisa mati sih. Iya kan kalau misalnya kayak ketahuan ada babi ngambil harta gitu. Ngambil harta orang gitu kan. Terus dikejar satu kampung. Itu lilinnya nanti bakal makanya harus ada yang jaga. Lilinnya bakal goyang-goyang, nanti api lilinnya itu. Nanti kalau udah kayak gitu, orang yang jaga itu harus cepat-cepat niup. Jadi lo langsung menghilangnya. Gue kurang tahu sih bagian kayak gitunya. Itu tuh udah termasuk ilmu hitam ya. Jadi untuk syarat-syaratnya ya kalian harus berguru. Mungkin bersemedi juga atau melakukan ajian-ajian tertentu kayak gitu. Nah, ada lagi nih yang melakukan pesugihan dengan cara melihara tuyul. Tuyul ini gak beda jauh sih gue rasa sama babi ngepet. Ya bedanya tuyul manusia, maksudnya wujudnya ya, yang satu babi. Walaupun awalnya manusia, tapi dia akhirnya berubah jadi babi. Kalau tuyul ini nih, kalau belum ada yang tahu sosok tuyul tuh kayak apa, tuyul tuh digambarkan sebagai makhluk halus, berwujud orang kerdil dengan kepalanya tuh gundul. Nah, tuyul ini tuh dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, yang pasti sih mencari uang.
Nah, ada nih penangkal-penangkalnya kalau misalnya kalian takut diambil harta kalian oleh tuyul, ada penangkalnya. Biasanya nih, orang-orang memasang yuyu atau kepiting sawah di sejumlah sudut rumah. Karena dipercaya kalau tuyul itu suka main kepiting gitu. Jadi kalau ada mainan kepiting, bukan mainan, maksudnya kepiting gitu, dia jadi main, dia jadi lupa tugas yang diberi sama majikannya. Terus lagi dipercaya kata tuyul tuh suka sekali menyusu pada wanita yang menjadi istri pemilik si tuyul. Atau dirinya yang kalau melihara adalah perempuan ya, atau wanita gitu maksudnya. Mereka para tuyul ini sangat mahir menghilang dan lari cepat. Namun tidak mampu berubah wujud. Kalau terlihat oleh manusia, dia akan tetap nampak seperti wujud aslinya. Tidak berubah seperti kayak menjadi binatang atau menjadi apa, enggak, dia tetap akan menjadi wujud aslinya. Nah, kita pindah lagi nih, kita nggak bahas pesugihan yang babi atau hewan-hewan, enggak. Di daerah Jawa Tengah ada salah satu pesugihan yang katanya lumayan terkenal, pesugihan Kabongan, karena terletak di daerah Kabongan, Rembang, Jawa Tengah. Konon pesugihan ini adalah pesugihan namanya Nyai Puspo Cempoko, yang dipercaya sebagai penunggu gaib yang berada di sekitar Kabongan. Para pemuja kebatinan percaya jika Nyai Puspo Cempoko sangatlah cantik dan memiliki nilai mistis yang maha tinggi. Gak kayak pesugihan lainnya yang harus memberikan tumbal atau memakan korban, para pelaku pesugihan Nyai Puspo Cempoko cukup memberikan jiwa dan raganya dengan menjadi suami sang Nyai. Tentu saja itu termasuk memenuhi kebutuhan lahiriah sebagaimana pasangan suami istri. Nah, jadi gitu. Sebenarnya di Indonesia itu beda-beda daerah ya. Beda-beda daerah, beda-beda pula praktek pesugihan-pesugihannya menurut yang dipercaya oleh masyarakat di situ aja. Tergantung daerahnya. Ada pesugihan Gunung Kemupus di daerah Sragen juga. Pesugihan lereng Merapi. Pesugihan Bulu Genderowo. Pesugihan Gunung Talamau di Sumatera Barat, sampai ke pesugihan minyak kuyang atau kawiyang yang bisa membuat kalau kita belanja nanti duit kita bakal balik lagi. Jadi kita belanja ke warung gocap 50.000, nanti sampai rumah kalau kita punya minyak kawiyang ini, minyak kuyang ini, duit kita duit kita kembali lagi dengan sendirinya. Terus ada pesugihan sumur kembar Gilimanuk di Bali. Ada pesugihan pabrik kapas di Lombok yang katanya yang nuntun kita itu, yang ngasih tahu, maksudnya yang kalau kita datang ke sana nanti yang ada jelasin kita itu katanya sih itu adalah siluman kelelawar, bisa berubah dia jadi kelelawar. So begitulah guys jenis-jenis pesugihan yang ada di Indonesia. Gue harap pembahasan gue kali ini bisa menambah pengetahuan lo seputar dunia misteri. Gue menjelaskan ini bukan untuk mengajak kalian ya melakukan hal ini. Gue hanya ingin memberikan informasi kalau apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pilih tentu akan ada resiko di belakangnya. Jika itu hal yang salah, itu pasti ada resiko yang harus kalian terima, kalian tanggung. Pokoknya sebelum bertindak, kalian harus pikir-pikir terlebih dahulu. Semuanya kembali ke diri kalian masing-masing. Pokoknya kalau udah menyembah selain Tuhan, meminta kepada selain Tuhan itu udah jelas salah ya. Kalau mau diterusin, efeknya bukan hanya ke diri lo aja, tapi ke keluarga lo, orang-orang terdekat lo. Apa nggak rugi? Oke, nikmatnya banyak banget. Tapi bentar doang, kalian nggak bisa nikmatin itu selamanya. Penyesalannya seumur hidup. So dipikir baik-baik, oke? Dampak buruknya, semuanya harus dipikir baik-baik. So, sekian obrolan misteri kali ini, obrolan misteri di episode 8. Jangan lupa share obrolan misteri ke sosmed kalian, ke Facebook kalian, ke Instagram kalian. Ajak teman-teman kalian buat dengerin obrolan misteri. Dan ajak juga teman-teman kalian buat subscribe channel obrolan misteri di YouTube. Cari aja obrolan misteri. Kalau kalian misalnya punya pengalaman misteri ataupun cerita-cerita yang mau kalian share ke kita, atau kalian mau request juga, langsung aja DM ke Instagram gue @tiaps TIAAPSS, atau DM ke Twitter. Kalau kalian gak punya Instagram @obrolanmisteri, langsung aja.
langsung aja lah pokoknya ngomong kalian mau ngapain, mau share kayak, mau request kayak apa aja. Oh iya, Instagram obrolan misteri jangan lupa kalian follow. Di situ tuh juga ada info-info menarik seputar misteri tentunya. Oke?